Hai, gue Danu. Udah mah kecil, murah pula, segenggaman tangan gue segini. Yuk kita coba review speaker Akome A1 ini. Seperti yang teman-teman lihat dari speaker Akome A1 ini, dia bodinya itu ringkas, kecil, dan memiliki ukuran panjangnya itu sekitar 11 cm dan lebarnya itu 4 cm dan tingginya 8 cm yang ngebuat mic ini bisa dibawa kemana-mana. Juga bisa ditaruh di saku kita loh, jadi kalau mau dibawa ke manapun ya nggak repot-repot kebesaran karena speaker ini kecil dan nggak terlalu berat juga. Untuk warnanya itu hanya tersedia warna biru navy, jadi sayang banget kalau teman-teman suka dengan warna di luar dari warna navy ini, semisal warna hitam, warna putih, warna pink, dan semacamnya. Jadi sayang banget sih Akome nggak ngeluarin warna-warna lainnya, jadi satu warna doang. Di paket penjualan speaker ini udah dapet kabel micro USB untuk ngecharge speaker ini, dan udah dapetin gantungan yang warna biru yang saat ini gue pegang. Nah, jadi bisa ditaruh di mana aja, speaker ini bisa digantung di tangan, atau di tas, atau di pohon, atau dimanapun juga. Jadi lebih mudah untuk menaruh speaker ini di mana aja. Yang gue suka dari speaker ini yaitu 3-in-1. Gue nyebutnya 3-in-1 karena speaker ini udah bisa Bluetooth untuk nyambungin ke handphone, laptop, atau ke PC. Pokoknya yang ada Bluetoothnya, dan di belakang sini kita bisa nyolokin flash disk dan micro SD card. Nah, dengan begitu kita nggak perlu repot-repot. Semisal nggak bawa HP nih, pengen dengerin musik, kita bisa colokin flash disk kita atau micro SD card kita yang isinya musik-musik yang udah kita sediain. Nah, jadi simple speakernya, tanpa HP pun kita bisa dengerin lagu dengan mudah. Untuk teknologi Bluetooth-nya itu udah 5.0, yang artinya Bluetooth-nya itu udah versi yang terbaru dan bisa support di berbagai Bluetooth lainnya seperti yang di Android, di laptop, atau di iPhone. Pokoknya yang udah ada Bluetooth-nya jadi bisa support dengan Akome A1 ini. Selain itu juga sinyalnya lebih stabil dan katanya nih jarak maksimalnya itu sampai 10 meter. Apa benar? Jadi kemarin gue sempet ngetap e-money. Ya flash gitulah. Oke, sekarang gue mau mencoba jalan sekitar 10 meter. Aku masih connect atau enggak? Kalau di sini masih connect. Anjir, tinggal 54.000. What the hell, buat apaan dulu? Makanya banyak kemarin. Masih connect atau enggak? ATM ada di gue. Gue langsung ngecek rekening dong. PD. Nggak usah. Lu percaya aminin? Bukan percaya. Halfway there, come on. Masih Dipakai buat nggak dik? ini hari ini seru. Masih connect di gue. Oh, belum. Oh. Nah, ini udah 10 meter. 13. Wah, udah nggak connect. Nah, untuk menyambungkan speaker ini ke handphone kita, cukup nyalakan speakernya. Enter to Bluetooth. Nah, artinya Bluetooth-nya udah aktif dan tinggal kita pilih Bluetooth Akome A1 dan tinggal di tap dan otomatis bakal connect ke speaker ini dengan cepat. Jadi nggak ada yang namanya delay atau nunggu dulu, karena langsung tap, langsung connect. Nah, gue mencoba untuk ngetes pakai Spotify di handphone gue, tapi gue nggak ngedengerin lagu karena khawatir nanti copyright oleh YouTube. Makanya gue cukup dengerin podcast untuk ngetes suara dari speaker ini. Selamat datang di podcast Raditya Dika eksklusif hanya di Spotify. Hari ini gue mau ngomongin soal pengalaman gue mencari dan menambah aliran penghasilan atau aliran uang masuk ya. Nah, untuk fungsi dari plus dan minus ini, fungsinya itu untuk volume kalau kita tekan satu kali. Sedangkan kalau kita tekan dengan nahan lebih lama, itu fungsinya bakal berbeda. Semisal kita pengen memajukan musik ke yang berikutnya, kita tekan tombol plus lebih lama dan musiknya otomatis bakal maju.
Sedangkan kalau tombol minus itu bukan memundurkan musik yang sebelumnya, tapi membuat musik kembali ke durasi yang awal. Itulah fungsinya. Sedangkan kalau tombol yang ikonnya play ini itu untuk play dan pause. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau udah selesai gunain speaker ini, jangan lupa dimatiin. Cover off. Nah, seperti itu ya. Selain Bluetooth, kita bisa gunain speaker ini pakai flash disk atau micro SD card yang bisa kita colokin ke belakang speaker ini. Jadi bisa plug and play. Nah, kalau pakai flash disk, si speaker ini bakal masuk ke mode musik. Semisal gue pakai flash disk yang isinya udah ada musik yang formatnya itu MP3. Jadi gue tinggal colok nih. Colok, gue nyalain. Nah, jadi kalau teman-teman pengen maju ke musik selanjutnya, tinggal tekan tombol plus. Nah, semisal nih ya. Nah, tombol plus. Nah, itu lanjut ke musik selanjutnya. Nah, semisal gue majuin lagi. Nah, ini udah maju musiknya. Gue mundurin lagi ya. Nah, tuh, kita pause dulu. Nah, seperti itulah cara kita gunain tombol-tombol Akome A1 ketika mode musik. Keunggulan lainnya dari speaker Akome A1 ini yaitu punya fitur True Wireless Stereo yang disingkat TWS. Jadi speaker ini bisa ke mode stereo. Kalau satu kan mono. Nah, kalau misalkan dua itu stereo. Jadi bisa ditaruh kiri dan kanan. Sayangnya gue nggak bisa nyobain nih Akome A1 ini karena gue ada satu doang speakernya. Siapa tahu Akome bisa ngirim speaker lainnya biar bisa gue cobain mode TWS ini. Untuk kapasitas baterai dari speaker ini yaitu 1200 mAh, yang artinya bisa bertahan sampai 8 jam non-stop ketika dengerin musik. Dan semisal baterainya kosong nih, bisa di charge sekitar 2 jam untuk bisa full baterai speaker ini. Nah, untuk ngecharge-nya itu kita bisa pakai adaptor langsung ke listrik atau bisa pakai power bank. Speaker ini juga bisa dipakai untuk output suara ketika nelpon atau sedang video meeting. Jadi, semisal speaker ini connect ke handphone kita dan kita lagi nelpon di WhatsApp atau ketika lagi Google Meet, ini bisa dipakai untuk output suaranya. Karena gue nggak bisa ngasih tes suara musik yang dihasilkan dari speaker Akome A1 ini, khawatir nanti copyright ya. Palingan gue kasih tes suara podcast gue yang ada di Spotify. Seperti inilah hasil suara dari speaker Akome A1 ini. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Ingin Jadi Apa. Kenalin, gue dan Nandi yang hobinya makan sambil nonton. Kalau nggak ada tontonan ya nyari dulu sampai ketemu. Kalau masih belum ketemu, ya nyari lagi sampai ketemu pokoknya. Di podcast ini gue akan bahas sesuai namanya, ingin jadi apa. Membahas keresahan yang mungkin dialami oleh kita yang berumur 20 tahun. Menurut gue, performa dari speaker Akome A1 ini untuk suara vokal penyanyinya itu suaranya jelas banget, clean. Dan untuk suara treble-nya itu jelas juga di telinga gue. Tapi suara bass dari speaker Akome A1 ini benar-benar kurang menurut gua. Karena suara bassnya itu hampir sama seperti suara treble-nya. Jadi gak benar-benar terdengar bass gitu. Itulah salah satu kekurangan dari speaker Akome A1 ini. Tapi di satu sisi speaker Akome ini benar-benar kenceng banget. Gua nyalain volumenya ke yang paling maksimal. Kalau di dalam ruangan terdengar kenceng banget. Tapi kalau dipakai di outdoor bisa ngejangkau radius yang lebih luas. Jadi emang speaker Akome A1 ini cocok banget untuk kegiatan outdoor. Entah itu ketika kita foto hunting dengerin musik, atau ketika kita lagi lagi kumpul-kumpul bisa dengerin musik pakai Akome A1 ini. Pokoknya kenceng banget sih untuk volume yang bisa kita naikkan dengan harga sekitar 70-100 ribu. Atau kalau teman-teman beruntung bisa dapetin speaker Akome A1 ini dengan harga 50 ribu doang. Nah, dengan harga yang murah banget udah bisa dapetin speaker portable dan suaranya pun kenceng banget. Kalau teman-teman gak begitu mentingin suara bass ya bisa pilih speaker Akome A1 ini. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa di subscribe ya. Makasih yang nonton sampai selesai. Gue dan Nandi, sampai jumpa di video selanjutnya. Fokus gak nih? Fokus gak nih? Nggak fokus.
Oke dong, fokus dong. Nah.